waralaba Jurassic World kembali berlanjut dengan para pemain baru. Film Jurassic World Rebirth menjadi nomor baru yang hadir dari Universal Pictures. Jurassic World Rebirth berlatar 5 tahun setelah Dominion yang mengisahkan Zora Bennett, seorang ahli operasi rahasia yang ditugaskan untuk membantu tim rahasia mengambil genetik dari 3 spesies dinosaurus terbesar. Zora bekerja sama dengan Martin Krebs yang menjadi pemimpin sekaligus penyokong dana terbesar misi tersebut. Mereka dipertemukan dengan Dr. Henry Loomis yang kini mengelola museum dinosaurus yang sudah kehilangan momentumnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang melakukan ekspedisi. Namun serangan dinosaurus membuat mereka terpencar dan terjebak di sebuah pulau misterius. Mereka mulai mencari tahu apa yang ada di pulau itu dan menghadapi sesuatu yang tersembunyi dari dunia selama lebih dari 1 dekade. Di sisi lain, Martin tidak ingin misi mereka diketahui publik maupun pihak otoritas, maka ia melakukan berbagai cara untuk memastikan tetap mendapat genetik itu sekaligus kembali ke kota. Tapi kali ini, kondisi dunia sudah berubah. Ekologi bumi terbukti nggak cocok lagi buat para dinosaurus, dan hanya segelintir dari mereka yang bisa bertahan hidup di area tropis yang sangat spesifik, yakni tempat yang menyerupai habitat asli mereka jutaan tahun lalu. Tapi bukan hanya soal bertahan hidup. Di balik tubuh 3 makhluk purba terbesar di darat, laut, dan udara yakni Diplodocus, Mosasaurus, dan Quetzalcoatl, tersimpan rahasia genetika yang bisa jadi kunci untuk obat penyelamat manusia. Dipimpin oleh Zora Bennett, tim elit ini diberi misi penting, menelusuri darat, laut, dan langit untuk mengambil sampel darah dari 3 dinosaurus raksasa tersebut. Alat yang digunakan pun sudah canggih dan tidak menyakiti dinosaurus. Tapi meski teknologinya maju, tantangannya nggak main-main. Mereka harus masuk ke fasilitas penelitian dinosaurus lama yang tersembunyi di dalam hutan tropis, tempat yang sudah lama ditinggalkan dan menyimpan rahasia gelap dari masa lalu. Ketegangan meningkat ketika mereka menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya makhluk yang ada di sana. Sesuatu yang lebih menyeramkan dari dinosaurus biasa mengintari dari bayang-bayang makhluk baru yang belum pernah muncul di cerita Jurassic manapun. Dari segi tampilan, Jurassic World Rebirth benar-benar memanjakan mata. Dunia yang dibangun terasa hidup dan sinematik, dengan detail visual yang luar biasa di setiap lokasi. Di tengah hutan tropis, cahaya keemasan menembus pepohonan raksasa, menciptakan suasana yang magis sekaligus mencekam. Di bawah laut, suasananya berubah jadi sepi dan dingin. Saat Mosasaurus meluncur seperti bayangan kematian di kedalaman, Quetzalcoatl pun tampil megah di langit badai, terbang rendah di antara awan tebal. Setiap lingkungan punya ciri khas tersendiri, dan semuanya dirender dengan sangat detail, dari tekstur kulit dinosaurus, embusan napas mereka, hingga cahaya yang bergeser di atas daun atau ombak, tapi bintang utamanya tetap para dinosaurus itu sendiri. Detail animasi mereka luar biasa. Diplodocus, misalnya, terlihat sangat hidup sampai ke gerakan otot halus di bawah kulitnya. Matanya pun terlihat cerdas, seperti makhluk yang benar-benar punya perasaan dan insting. Ini bukan sekedar efek visual, tapi seolah makhluk prasejarah ini benar-benar hadir di depan kamera. Bagian aksi dari film ini juga nggak kalah spektakuler. Setiap adegan dirancang sesuai dengan lingkungan tempat kejadian. Ada kejar-kejaran penuh ketegangan di hutan dengan dinosaurus yang mengamuk, dan ada juga aksi di laut dengan kejar-kejaran bawah air yang penuh adrenalin. Pacingnya cepat dan tidak banyak jeda, berhasil mencampur rasa survival horror dengan blockbuster. Tapi yang bikin aksi ini terasa seru adalah ketidakpastiannya. Bukan tentang ledakan atau tembakan, tapi tentang strategi, keberuntungan,
dan kekuatan alam liar yang gak bisa dikendalikan. Bagian di fasilitas laboratorium tua menambah ketegangan. Tim harus bergerak melalui lorong-lorong sempit dan sistem yang sudah rusak, sementara sesuatu yang misterius mengintai mereka di dalam gelap. Setiap adegan punya rasa bahaya yang nyata, ditambah efek suara dan koreografi yang bikin semua terasa intens. Sayangnya, di tengah semua aksi ini, film mulai kehilangan arah, meski dibuka dengan solid dan penuh aksi. Alur cerita mulai melemah begitu tim tiba di pulau. Semua momen tegang tiba-tiba melambat drastis, dan fokus cerita justru bergeser ke subplot keluarga yang kerasa dipaksakan. Misi utama mengumpulkan sampel darah yang harusnya jadi inti cerita malah diselesaikan terlalu cepat dan tidak terasa menantang. Alih-alih memperlihatkan lebih banyak soal interaksi dengan dinosaurus, film malah sibuk membangun konflik emosional antar karakter yang kurang relevan. Salah satu momen yang terasa sangat janggal adalah saat tim berhasil menemukan sarang Quetzalcoatl di ketinggian 5.000 kaki. Saat para karakter sedang turun tebing dengan tali, 2 orang bahkan sudah tewas. Scarlett Johansson malah melontarkan lelucon ke karakter yang diperankan Jonathan Bailey. Sekali masih bisa diterima. Tapi ketika ia mengulanginya lagi beberapa detik setelah situasi serius, suasana yang seharusnya tegang malah berubah jadi canggung. Momen-momen seperti ini membuat penonton kehilangan emosi yang seharusnya dibangun, dan keseriusan cerita pun ikut luntur. Yang mungkin paling mengecewakan dari Rebuild adalah absennya nuansa khas Jurassic Park. Tidak ada momen sunyi yang menegangkan seperti rapor di dapur atau kemunculan T-Rex di tengah malam. Film ini lebih memilih pendekatan aksi cepat ala film petualangan modern, dan kehilangan elemen misteri serta ketegangan perlahan yang dulu jadi ciri khas franchise ini. Tidak ada rasa kapanpun bisa terjadi sesuatu yang bikin penonton tegang sepanjang film. Bagi fans lama, ini terasa seperti kehilangan identitas, menjadikan Rebuild lebih mirip film aksi biasa daripada kelanjutan sejati dari dunia Jurassic. Meski demikian, Jurassic World Rebuild punya potensi besar. Visualnya memukau, dinosaurusnya sangat realistis, dan adegan aksinya dibuat dengan penuh kreativitas. Tapi semua itu tidak cukup untuk menutupi kelemahan ceritanya. Pengembangan karakter yang dangkal, humor yang tidak pada tempatnya, dan keputusan logis yang mengganggu, membuat film ini terasa kurang menggigit. Momen-momen emosional gagal menyentuh karena tidak dibangun dengan baik, dan misi utamanya terasa setengah hati. Film ini tetap bisa dinikmati sebagai tontonan ringan, penuh visual keren, dan cocok buat nonton santai. Tapi kalau berharap menemukan kembali sensasi dan atmosfer seperti film Jurassic Park yang pertama, Rebuild mungkin akan terasa hambar.